Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelumnya itu kita membahas tentang karakteristik dalam pendidikan anak. Dalam Islam itu kata Habib Umar, pertama kita qatu aromasah, melahirkan perasaan atau kesadaran bahwasanya kita itu punya tanggung jawab. Jadi nampu disadari bahwasanya kita punya tanggung jawab. Ini kasih pertama. Nomor dua, maklamnya itu yaitu adalah doa. Setelah kita menyadari bahwasanya kita itu punya tanggung jawab, nomor dua nikah yaitu kita itu harus berdoa. Jadi meskipun ilmu cangreng setia, tarbiyah yang seperti ini dikocak ilmu parenting, ilmu orang tua. Didik anak itu disebut ilmu parenting. Jadi dalam cara orang tua menghadapi anak, kemudian mendidik anak, itu namanya ilmu parenting. Nah, di dalam Islam, nikah pertama adalah kita harus menyadari bahwasanya nikah lakar betul tanggung jawab kita. Harus menyadari betul bahwasanya anak nikah, keluarga itu adalah tanggung jawab kita. Nomor dua yaitu doa. Jadi jangan sampai kita lupa terhadap mendoakan anak. Pasti kita banyak pengetero di antara kita semua, pasti tero anan bagus, anan soleh, anan bisa sukses. Nah, itu tidak terlepas dari doa. Kenapa boleh doa orang sepuh bini nikah. Jadi yang sangat paling bisa berpengaruh nikah doanya seorang ibu. Makanya berkerupuk doa ibu. Nah, betapa pentingnya doa ibu bagi seorang anak. Nah, nomor telu karakteristiknya adalah as-suhbah. Suhbah itu abarengin anak. Jadi jangan sampai anak kita dipasrahkan atau dididik di YouTube kelerong. Nah, ini repotnya kita itu, anak kita sekarang didikan YouTube. Karena kita cangki buruh leles soal jual, kemudian wis liceki agang gonggo dididik oleh YouTube. Nah, ini kelerong. Yang penting kita bisa membatasi. Tak napa, untuk hiburan semata tak napa. Sepenting jangan sampai kita pasrahkan pendidikan itu pada HP, pada YouTube. Jadi betapa pentingnya as-suhbah itu. Karena anak nikah pakun ajeling de kareng tuan. Kalau misalkan bapak ya tujuan main HP, ya anak pakun tujuan main HP dia. Pakun. Tidak bisa menyalahkan anak. Karena keluarga kita saat ini itu lakar, baik seorang suami, baik seorang istri, nikah lakar cekak di HP masing-masing. Ledeki anak seterota agang gua baben, beri HP kia. Nah, jadi tidak suhbah, tidak ada kebersamaan nanti. Padahal anak itu sangat membutuhkan. Jadi saya bisa mekuat anak, nikah adalah kebersamaan di seorang ayah. Ken mun tepa ngampul tepa apa? Nah, nikah anak butuh pada seorang ibu. Tapi untuk melatih kecerdasan anak, kemudian keberanian anak, nikah butuh seorang bapak. Nah, jadi itu pentingnya as-suhbah tadi. Kan mula pasrah ke HP ya pasti lain. Didikan HP, didikan orang tua lain pasti. Nah, jadi sangat penting. Ya, kita harus sadar dari sekarang bahwasanya jangan begitu cekang di HP. Dimulai dari kita sendiri. Karena terkadang misalkan contohnya saya sendiri mun Roma, mun abah naku HP, anak aku naku HP. Nah, ketika disimpan, anak pasti melihat, oh iya tang bapak tak naku HP kia. Nah, jadi bisa. Nih lihat,
bapak sudah simpan HP. Nah, anak insya Allah mengikuti. Jadi didikannya itu benih didikan YouTube, didikan orang tua. Nah, makanya sekarang ini kenapa mentalnya itu nak kena setia cem-macem mereka. Kesehatan mentalnya itu karena tidak sama dengan didikan orang tua lambat. Orang tua lambat ini kan ya curi ala aku. Ya curi ala aku. Terus sesuatu itu harus kerja dulu, harus nabung dulu. Mun setir receh nyaman asli. Kita ada di zaman keberlimpahan, segala sesuatunya ada. Abe aceling ke Shopee, saya tak foto, buru foto. Ini adalah zaman keberlimpahan, segalanya sesuatu ada semua. Dan itu kita rasakan deh. Ceng abe kan karawa aceling Shopee, tak foto aslinya. Cuma terkadang menjadi ada keinginan, seakan-akan itu menjadi kebutuhan. Pas romoro meleh atau empok pasane Roma. Nah, ini adalah zaman keberlimpahan pada saat ini. Nah, anak pun seperti itu, Budaku. Jadi kita orang-orang Islam nikah jangan ya cangtibin sangat Islami, tapi sebetulnya kita itu terlalu banyak ada kiblat-kiblat yang kita kiblatnya bukan pada Islam. Cangki buruk. Jadi hal-hal yang sebetulnya tidak kita butuhkan menjadi kita butuhkan di zaman keberlimpahan ini. Nah, anak pun nggak nikah. Mulia ceri Shopee kayak ini tak foto biasanya. Itu biasanya mesen TV. Itu kan banyak kejadian seperti itu. Cenglah paham mereka. Nah, makanya mentalnya deki pas tak laki ngamuk, nendang pintu, kemudian bakar rumah, minta aerok kan menggunakan sedia. Nah, itu repotnya. Nah, mun lambe lain rek. Nampu berjuang dulu rek. Nah, apa sakeluh rek. Nah, orang-orang tua dulu ya tidak ada cobaannya benih cobaan HP, tapi cobaan miskin lambe kan. Cobaan lain. Makin cobaannya keberlimpahan. Dari saking banyaknya kita juga makanya Allah itu akan mencoba dengan sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik. Wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan pasti kata Allah sengkore bekal nguji kakek tibin kapiri ya bisyarri wal khairi. Kalaban kecubaan apa miskin kan coba kan. Dan juga akan dicoba diuji juga dengan kebaikan. Artinya keberlimpahan kan bagus kan. Banyak orang kreatif bikin ini, tapi kan itu menjadi fitnah kia, menjadi ujian bagi kita. Jadi segala sesuatunya bisyarri wal khairi itu adalah fitnah, ujian kepada kita. Baik kita diuji canggih puru dengan orang tua lamba kan ujiannya lain. Orang setia keberlimpahan. Kempang kita tak usah ntar ke pasar langsung berdesen raki kan. Nah, itu semuanya adalah ujian. Nah, as-suhbah ini adalah salah satu kata Habib Umar, salah satu yang paling agung yang bisa berpengaruh terhadap seorang anak. Maka harus ada saya pertama itu di sela-sela sekolah, misalkan mau istirahat mulai ke rumah, nah nikah kita harus sabarengin. Tak bisa karena kita terkadang anak jauh dari sekolah. Nah, mungkin kalau ditarim sana nikah karena ngai pondok kena istirahatan bisa ntar ke kamar mulai ke pondok. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa kena. Bisa juga kalau semak, tapi terkadang ya paling ketemu bimbun meloloh nggak nikah. Nah, otabah di sela-sela waktu setelah asar, nah nikah saya bagian ajual sutu. Terkadang kan abu pada lesokia. Nah, tapi setidaknya kita jangan sampai ketika ketemu anak ya abu nampu melepaskan rasa kangen kita dengan suhbah abarengin anak.
meskipun itu sebentar ya kena. Terkadang abah lalesoh terus anak manggil kita ya kena teroda iya. Nah kita harus sampetenin, artinya kita harus tanggapi mereka ya kan. Jangan sampai cuek, jangan egois sendiri meskipun lah abah lalesoh terus anak kita ingin ditanggapi oleh kita, ternyata kita cuekin. Nah nikah bekal melas deh anak, merasa nggak punya orang tua ya kan. Padahal anak gele lah kerong dek ke bapak, karena bapak itu biasanya selampeun boleh tempeng embung gitu. Mau ini biasanya yang menuruti adalah bapak. Nah, tak bisa karena sama rena asar, maka setelah maghrib atau isya. Nah, jadi waktu seperti itu rekena. Nah, misalkan saya jual malam bisa rekena. Cari-cari waktu rekena. Cari-cari waktu bagaimana kita bisa membuat kebersamaan dengan seorang anak. Yang riberin itu kita harus tanya mereka di sekolahnya ngapain. Kemudian misalkan misalkan anak ini dibully rekena. Suruh ceritakan apa yang terjadi di madrasah. Nah, saya ketahu kan cuman sekarang itu adalah bulian rekena. Nah, karena tak ngocak romoro letokol lebih kancana masuk rumah sakit kemudian meninggal. Itu banyak kasus-kasus seperti itu ya. Karena zaman sekarang itu ya nggak nikah ya. Nah, jadi kita harus, anak ini biasanya takut untuk mengatakan kepada seorang ayah. Ke orang tuanya takut ya. Nah, ketika tidak ada komunikasi di antara misalkan kan menoreng soki biasanya lu sibuk, sebini sibuk, selakena sibuk, kemudian anak tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Mau ngobrol sama siapa, mau curhat pada siapa. Nah, akhirnya banyak kasus-kasus mereka terkadang takut untuk mengatakan romoro kejadian kayak kena nikah. Pembulian seperti itu zaman sekarang ini banyak lagi. Mentalnya sudah down. Nah, kemudian di sekolah sekarang itu yang terjadi adalah buliannya itu merengis mereka. Ki bodoh geng motor, ki bodoh anu nah. Mun lambe nih kan mental ki kuat meskipun ki bodoh ki jarang mereka. Kan cokocoan beda. Cuma mentalnya mereka itu kuat. Bentak kol-tokolan nggak setia. Sekarang ini anak biasanya grup geng dibawa ke suatu tempat etokol nah, ini musim sekarang. Nah, jadi bagaimana caranya kita harus anak ini bisa terbuka nampu terbuka kepada orang tua. Nah, jadi jangan sampai kita tidak mendapatkan waktu bersama anak. Nampu beringin, biarkan mereka menceritakan apa saja yang mau omongin saja. Jadi nak-anak akan mengeluarkan isi hatinya. Nah, kata Habib Umar, betapa banyak satu keluarga itu membangun nilai-nilai yang kokoh. Di dalam keluarga, satu keluarga ini sudah membangun nilai-nilai yang kokoh, tapi ternyata bisa dirusak oleh cakan-cana gele di waktu yang sedikit, kata Habib Umar. Jadi kita lalu sore kena ya kemudian pokoknya diterapkanlah, kita sudah merasa bertanggung jawab, kemudian kita juga berusaha untuk berengin anak, tapi ternyata ada kelalaian kita yang ternyata cangkih buruk. Kita sudah membangun nilai-nilai yang baik, yang bagus untuk anak, untuk keluarga kita, tapi ternyata bisa diruntuhkan oleh cakan-cenah dalam waktu yang sedikit. Artinya dalam waktu yang sebentar, pergaulan itu bisa merusak nilai-nilai yang sudah kita tanamkan sejak dulu. Nah, ini pasti
Dan itu terjadi rekena. Tabunah Habib Umar. Maka kata Habib Umar, fiqhul mas'uliyati minal bidayati, yang pertama kita pemahaman tanggung jawab dari awal permulaannya. Kewajiban kita itu adalah paham an-nafqah husna ta'amulina. Bahwasanya kita harus paham bagus interaksi kita dengan seorang anak. Mulai dari yang berkembang, anak gelap misalkan berkembang, tumbuh, rekena. Nah, kita harus paham bagaimana berinteraksi dengan mereka. Pasti kita tahu, mun anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita harus menak-anak umur seperti ini, interaksinya harus seperti ini. Umur 5 tahun, umur 6 tahun, interaksinya harus seperti ini. Karena pasti berbeda. Nah, dari awal kita mendapatkan amanah dari Allah, sampai anak keluar, baik dari masa balita sampai laku raja, itu adalah amanah dari Allah. Sampai tua, mun anak, apapun anak, bapak, apapun bapak. Jadi itu adalah amanah, Tabunah Habib Umar. Kecuali tanggung jawab itu lepas, sampai kapan? Sampai kita mati. Sebagai orang tua kita mati, otabeh anak gelek mati. Jadi tanggung jawabnya itu lepas. Mungkin pada odi kena anak bireng tua, nikah tanggung jawabnya tetap ada. Pakun bedeh. Cuma kata Habib Umar, al-mukhatabah wal mutolabah, interaksinya, urusannya, tuntutannya itu pasti berbeda-beda. Interaksi kita, misalkan lah saya nak kana SMA, bagaimana interaksinya, kita pasti beda. Tak bisa nak kana SMA apa pada nak kana SD, umpamanya nak kana TK. Kita menghadapi mereka pasti berbeda-beda. Jadi itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, baik dari masih kecil sampai laku laraja, nikah pun amanah kepada kita. Jadi tanggung jawab ini dari awal rekena. Bahkan fase-fasenya tarbiyah itu kata Habib Umar kan sudah dibahas sebelumnya rekena, yaitu nikah kesimpulan karo. Bahwasanya dari sejak pemikiran manusia, seseorang itu berpikir dia akan menikah. Nah, nikah tanggung jawab, sudah ada tanggung jawab rekena. Pendidikan itu sudah ada rekena. Jadi yang belum menikah, maka itu sudah ada di sana tanggung jawab kita, tanggung jawab pendidikan. Artinya siapa saya kebininya, artinya apa? Ladangnya sebenarnya kan nampu kita cari dulu, gak mungkin kita bibitnya bibit unggul, cuma tanah mira umpamanya. Nah, repot kia tak odi. Meskipun pohon kurma bibitnya dari Arab, ke Indonesia tak abu kia. Jadi itu adalah tanggung jawab. Pemahaman kita untuk mau menikah itu adalah tanggung jawab. Pada saat itu kita sudah mendapatkan tanggung jawab. Kemudian niat. Jadi niat untuk menikah, kemudian calonnya kita cari, diseleksi kelun rekena. Nah, itu adalah tanggung jawab kita. Itu adalah fase-fase pendidikan di dalam Islam. Jadi sebelum beda anak, hal-hal itu sudah dipikirkan terlebih dahulu. Fase yang kedua adalah ketika sudah menikah, kemudian ada kehamilan. Setelah tahapan-tahapan kehamilan 4 bulan, 7 bulan, 9 bulan, nah itu juga ada rekena. Nah, kemudian kemarin bahwasanya kalimat-kalimat seorang ibu, ucapan-ucapan seorang ibu atau ucapan seorang ayah yang dilontarkan di sekitar anak, esetin janin yang ada di dalam kandungan,
itu akan sangat berpengaruh. Nah, kata Habib Umar, ini adalah sirru hikmatillah. Itu merupakan salah satu rahasia hikmah Allah yang ternyata pada saat ini, zaman sekarang itu ternyata itu terbuktikan. Jadi ojan embu, ojan bapak terhadap janin itu sangat berpengaruh terhadap janin. Laku melarembi sampean terlalu banyak memarahi istrinya ketika hamil akan berpengaruh. Sampean banyak mengucapkan sesuatu yang tak pantas, itu akan berpengaruh juga pada anak rekena. Sebaliknya mun bagus rekena, ada hal-hal yang baik rekena yang kita ucapkan atau seorang istri ucapkan ketika mereka hamil, nikah akan berpengaruh baik juga. Nah, kemudian fase yang ketiga adalah ketika janin tadi keluar. Jadi fase-fase yang ini cuma membahas kilas balik dari Habib Umar, karena cangkih buruh kitab ini sebetulnya adalah ucapan-ucapan Habib Umar yang kemudian ditulis. Jadi untuk secara runut dalam bab-babnya itu tidak begitu. Jadi ini adalah pilihan-pilihan yang kemudian ditulis, dikumpulkan oleh muridnya, kemudian menjadi kitab. Nah, jadi ini adalah fase-fase pendidikan. Fase pendidikan yang pertama yang tadi adalah karena otabe seseorang itu sudah memikirkan mau menikah, niatnya seperti apa, calonnya seperti apa. Yang kedua adalah fase kehamilan, kemudian yang ketiga adalah fase anak keluar atau janin keluar dari perut ibunya. Nah, kemudian terus, jadi sepanjang hayat, pendidikan di dalam Islam itu sepanjang hayat, sepanjang hidup. Nah, nikah.